Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aziza Mutiarasari dari kelas 2C D3 Akuntansi dengan nomor BP 2101072052. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi operasional tabungan. Nah, dimulai dari pengertian tabungan. Apa itu tabungan? Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, liat, giro, dan alat-alat lainnya yang dipersamakan itu. Nah, pengertian ini terdapat dalam UU Perbankan nomor 10 tahun 1998. Nah, kita masuk ke jenis-jenis tabungan. Yang pertama, tabungan investasi. Apa itu tabungan investasi? Tabungan investasi adalah tabungan yang terdiri dari beberapa tabungan karena terdapat jangka waktu tertentu untuk dilakukan penarikan. Jenis tabungan investasi ini terbagi menjadi beberapa, yaitu tabungan rencana. Tabungan rencana adalah mirip dengan deposito, tetapi tujuan tabungan rencana itu sebagai simpanan untuk rencana tertentu yang sudah direncanakan oleh nasabah. Saldo dari tabungan rencana dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, deposito. Apa itu deposito? Nah, deposito memiliki bunga yang cukup besar dibandingkan dengan jenis-jenis tabungan konvensional. Nasabah akan diberi pilihan untuk memilih jangka waktu penarikan selama seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, selanjutnya tabungan konvensional. Tabungan konvensional ini merupakan tabungan salah satu jenis tabungan yang uangnya dapat diambil kapan saja, dan tidak memiliki jangka waktu penyetoran. Sebagian besar masyarakat di Indonesia memiliki tabungan konvensional. Menjadi nasabah dari tabungan ini akan diberi nomor rekening ATM yang digunakan untuk melakukan penarikan tanpa ke bank. Nah, selanjutnya tabungan haji. Seperti namanya, simpanan tabungan haji ini difungsikan untuk rencana ibadah haji. Tabungan haji ini akan direkomendasikan pada nasabah yang sudah memiliki rencana untuk melaksanakan ibadah haji, agar rencana ibadah haji lebih terarah dan pasti. Jika saldo sudah mencapai batas minimal untuk mendaftar haji, nasabah bisa mendaftarkan ke Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor antrian. Nah, selanjutnya tabungan giro. Nah, tabungan giro akan digunakan sebagai transaksi bisnis perusahaan yang bisa menjadi nasabah dari tabungan giro. Nasabah menggunakan cek, liat, giro untuk melakukan transaksi. Jenis tabungan giro ini tidak akan diberi buku rekening, hanya saja sebuah catatan transaksi selama 1 bulan atau disebut dengan rekening koran. Nah, tabungan anak. Apa itu tabungan anak? Sesuai dengan namanya, tabungan jenis ini dikhususkan bagi anak dengan tujuannya adalah untuk melatih agar anak menjadi menabung sejak dini. Perbedaan mendasar dari tabungan dan ini adalah jumlah setoran yang kecil, karena memang anak-anak biasanya akan diberi uang dalam jumlah kecil. Nah, selanjutnya tabungan mata uang mesin. Tabungan jenis ini disebut dengan vales atau valuta asing. Tabungan ini biasanya sering ditemui di perbankan. Mata uang yang sering digunakan dalam tabungan ini seperti dolar, pound sterling, dan beberapa mata uang lainnya. Nah, tabungan berjangka. Apa itu tabungan berjangka? Tabungan berjangka adalah jenis produk tabungan yang dimana tabungan ini dimana nasabahnya membayar sejumlah dana tertentu dengan jangka waktu yang ditentukan. Uang yang dikumpulkan dari nasabah baru dapat ditarik pada akhir periode atau deposit saat tanggal jatuh tempo. Tabungan berjangka merupakan salah satu jenis tabungan dengan jangka waktu tertentu, mulai dari 6 bulan hingga 20 tahun.
dengan ketentuan mengenai nominal serta durasi tabungan telah disepakati dari awal sehingga tabungan ini tidak dapat ditarik kapan saja. Pasalnya, jika dana diambil sebelum jatuh tempo, kita bisa dikenakan sejumlah penalti atau denda yang harus dibayarkan ke bank. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis tabungan beserta pengertiannya. Nah, ini fungsi tabungan. Fungsi tabungan itu untuk merencanakan pendidikan. Nah, fungsi tabungan ini adalah untuk merencanakan pembiayaan pendidikan untuk selanjutnya. Yang kedua, cadangan dana untuk risiko tertentu. Fungsi dari kedua tabungan adalah sebagai cadangan dana untuk risiko tertentu. Dengan mempunyai tabungan, kita akan beri cukup kesempatan bagi kita guna mengubah dan meminimalisir beban yang akan ditanggung. Dengan perencanaan baik, maka berbagai masalah dapat diatasi dengan lebih mudah tentunya. Nah, yang ketiga, investasi masa depan. Fungsi dari tabungan ini adalah sebagai investasi di masa depan. Kita dapat menyisihkan sebagian uang untuk diinvestasikan, menambah sumber pendapatan kita. Investasi ini bisa berupa real estate, reksadana, saham, emas, obligasi. Masing-masing metode investasi ini memiliki karakteristik serta keuntungan tersendiri. 4. Menghindari sikap konsumtif. Menghindari sikap konsumtif adalah salah satu fungsi tabungan. Ya, dengan kebiasaan menabung, kita akan terbiasa untuk memperhatikan prioritas kebutuhan dan bisa menghindari konsumsi barang-barang yang tak diperlukan. Dengan begitu, pendapatan setiap bulan dapat dialokasikan dengan baik dan juga tertentu. Nah, terakhir, hidup bebas tanpa hutang. Siapa sih yang nggak mau hidup bebas tanpa hutang? Fungsi tabungan ini agar membuat kita hidup bebas tanpa hutang, seperti ketahui, berbagai kebutuhan dapat pengeluaran memang tak dapat dihindari. Apabila tidak memiliki sumber daya yang cukup, maka terpaksa harus meminjam ke bank dengan bunga yang tinggi. Nah, berikut adalah tips-tips yang benar untuk menabung. Yaitu kita tentukan tujuan awal kita untuk menabung ini. Yang kedua, kita harus menentukan target berapa yang kita tabung dan dalam jangka berapa kita mengumpulkan uang sebanyak itu. Sebanyak target yang kita inginkan. Yang ketiga, kita harus mencatat pemasukan pengeluaran saat ini untuk lebih bisa menabung. Yang keempat, kita cari penghasilan tambahan. Misalnya kita bisa kerja part-time atau jadi joki tulis gitu kan. Nah, yang kelima, kita rajin-rajin berinvestasi. Berinvestasi ini bisa kayak reksadana atau obligasi atau emas gitu kan. Nah, berikut ini adalah syarat penyelenggaraan tabungan. Yang pertama, bentuk tabungan. Bentuk tabungan itu terbentuk dalam sebuah buku yang bernilai dalamnya nominal rupiah. Selanjutnya, ketentuan penyelenggaraan itu ditetapkan oleh bank itu sendiri. Kadang-kadang penyelenggaraan itu berbeda-beda setiap bank. Jadi setiap bank berbeda-beda. Nah, penarikan tabungan. Penarikan tabungan tidak bisa dengan diet, giro, atau yang lainnya. Tetapi penarikan tabungan bisa dilakukan dengan mendatangi bank atau ATM, banknya keteler atau ATM atau mesin ATM. Nah, penetapan ini bisa berdasarkan pelayanan sistem administrasi bank atau setoran bank. Setiap bank berbeda-beda alurnya. Nah, bunga tabungan. Setiap bunga tabungan memiliki pajak atau dikenakan pajak PPh. Setiap itu berbeda-beda bunganya. Oh ya, syarat-syarat penyelenggaraan tabungan ini tercantum dalam SK Dir B nomor 22/63 Kepdir tanggal 1 Desember 1989.
Nah, selanjutnya pembukaan rekening tabungan. Pertama, kita harus menyiapkan sebagai nasabah, kita harus menyiapkan KTP, SIM, paspor kalau ada yang asli. Terus kita fotokopi KTP, SIM sebanyak 2 lembar. Serta membawa uang tunai minimal 150.000 sebagai setoran awal buku rekening tabungan. Nah, setelah itu kita kasih ke tellernya atau customer service. Nah, customer service akan menginput data kita, akan mengasih kita formulir dan formulir itu kita isi, lalu kita tanda tangan sebagai nasabah. Lalu si customer service atau teller ini akan menginput data kita secara online. Nah, terus dia akan menginput data serta mentandatangani formulir kita tadi. Terus penjabat bank yang dibilang telah tadi telah menandatangani formulir kita, terus dia akan memberikan ke teller lain, ke kasir atau teller lain untuk menyetorkan uang kita sebanyak 150 atau bebas untuk sebagai setoran awal di buku tabungan. Nah, seperti buku tabungannya kayak gini. Nah, seperti cara ini, nanti kita akan dapatkan buku tabungan ini kayak gini. Dan kita akan disuruh tanda tangan di sini. Terus kita akan mendapatkan setoran awal di sini, di buku ini. Terus kita akan mendapatkan ATM. Nah, kita akan mendapatkan sebuah ATM. Nah, jadi kita dalam buku rekening, kita akan dapat buku rekening sama ATM-nya. Nah, selanjutnya sarana penarikan tabungan. Sarana penarikan tabungan pertama buku tabungan. Setelah itu slip penarikan. Yang ketiga ATM. Nah, yang keempat sarana lainnya seperti formulir transfer, internet banking, mobile banking. Nah, internet banking dan mobile banking dapat diakses melalui handphone. Kita dapat mentransfer dengan handphone dengan aplikasi mobile banking bank itu sendiri. Setiap bank berbeda-beda internet bankingnya. Nah, selanjutnya pencatatan transaksi tabungan. Yang pertama itu bentuk setoran. Nah, bentuk setoran ini berupa bunga yang dikreditkan dari ke rekening tabungan. Bentuk setoran yaitu bunga yang dikreditkan ke rekening buku tabungan. Selanjutnya setoran. Setoran ini dicatat sebesar nilai nominal yang disajikan sebesar nilai kewajiban. Nah, selanjutnya nilai kewajiban. Saldo ditambah bunga yang diperhitungkan dikurangi pajak. Nah, yang terakhir bunga. Bunga dapat berubah-ubah warkat atau surat berharga lainnya. Bunga dapat berupa warkat atau surat berharga lainnya. Dapat dikreditkan ke tabungan. Nah, sekian dari saya materi ini. Kalau ada kesalahan mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.